Dari Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Suara FM yang merupakan bagian dari Asosiasi LPPL Radio Televisi Seluruh Indonesia dengan bangga mempersembahkan Suara Nusantara. Bersama saya Lani Meliana, kita ikuti Suara Nusantara edisi ke-105 dari LPPL Radio Ananta Praja Suara FM Jembrana, Bali. Informasi pertama dari LPPL Radio Ananta Praja Suara FM Jembrana, Bali. Gebiar vaksinasi serentak di 6 desa di Jembrana bersama reporter email. Dalam upaya mempercepat penanganan COVID-19, Pemkab Jembrana kembali menggelar gebiar vaksinasi massal pada Jumat 28 Mei 2021. Kali ini gebiar vaksinasi dilaksanakan secara serentak di 6 desa, diantaranya Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Desa Prancak, Kecamatan Jembrana, dan Desa Tukardaya, Kecamatan Melaya, serta Desa Kaliakah, Kecamatan Negara. Pelaksanaan vaksinasi di kantor Desa Kaliakah dan Wantilan Pura Puseh Desa Kaliakah, Kecamatan Negara dipantau langsung Bupati Jembrana Inengah Tambo beserta Wakil Bupati Igede Ngurah Patriana Krisna serta para pejabat di lingkungan Pemkab Jembrana. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jembrana Inengah Tambo menghimbau dan mengajak warga Jembrana yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 agar segera mendatangi tempat-tempat pelayanan vaksinasi yang telah ditunjuk di masing-masing desa dan berharap melalui kegiatan gebiar vaksinasi massal ini target sasaran warga Jembrana tervaksinasi dapat tercapai dan Jembrana terbebas dari COVID-19 serta ekonomi kembali bangkit. Hari ini saya dengan Wakil Bupati, tentunya juga dengan SKPD melakukan kegiatan Jumat seperti biasa, kita terjun ke desa-desa. Dan hari ini ada gerakan vaksinasi massal. Kemarin sudah kita himbau seluruh perbekal melalui forum perbekal, ada Pak Camat juga. Saya tidak mau tahu, hari ini harus vaksin 4.300 itu habis. Ya, jadi kalau yang tidak habis, Bade semua akan mendapatkan peringatan keras, perbekal dan camat. Berarti kalau tidak selesai, kepala desanya nggak kerja, gitu. Pilihannya nggak kerja, ada buntu di situ. Kita tes hari ini, seperti apa hasilnya nanti sore kita tahu. Ya, dan harapan kita sesuai dengan anjuran Pak Gubernur Bali, 70% masyarakat Jembrana harus tervaksin. Dan harapan kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat hadir, jangan takut divaksin. Karena kalau sudah divaksin akan jauh lebih berani, merasa lebih sehat daripada tidak divaksin. Salah seorang warga Desa Kaliakah menyatakan senang dengan adanya gebiar vaksinasi yang dilaksanakan dan berharap semoga dengan vaksinasi ini masyarakat menjadi sehat dan terbebas dari COVID-19. Gimana Pak setelah divaksin katanya? Biasa-biasa saja seperti biasa. Harapan Bapak terhadap vaksin ini seperti apa? Harapan tiang semoga dalam vaksin ini mangga bersih masyarakat kita khususnya masyarakat Jembrana semuanya bervaksinasi, mengharapkan mangga tersebut sembuh semuanya, segar bersama. Oke, Vaksinasi tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi kelompok rentan dan masyarakat. Dari Jembrana, Tim Liputan Jembarwana TV melaporkan. Dari LPPL Radio Suara Muara Enim, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim, Hajah Reni Devi Anasrum Umar, memimpin langsung pelaksanaan pembinaan TPPKK Desa Sukajadi bersama reporter Andre Taulana.
TPPKK Kabupaten Muara Enim persiapkan TPPKK Desa Sukajadi untuk ikut dalam lomba hatinya PKK tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai bentuk keseriusan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TPPKK Kabupaten Muara Enim dalam mengikuti lomba hatinya PKK tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 pada hari Senin dengan dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Muara Enim Hajar Reni Devi An-Nasrun Umar menjelaskan bahwa TPPKK Kabupaten Muara Enim turun langsung ke lapangan, yakni meninjau langsung ke TPPKK Desa Sukajadi, Kecamatan Sungai Rotan guna memberikan pembinaan terkait kesiapan dalam mengikuti perlombaan tersebut. Pembinaan yang juga diikuti langsung oleh Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, Ketua Pokja, dan anggota TPPKK Kabupaten Muara Enim meliputi pemanfaatan pekarangan dengan menanam toga, sayuran, ternak, dan perikanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan nabati serta untuk menambah pendapatan keluarga. Selain itu juga, Hajar Reni Devi An-Nasrun Umar mengunjungi usaha binaan dari TPPKK Desa Sukajadi yang kurang lebih sudah berjalan 4 tahun, yaitu usaha pembuatan tahu dan tempe. Di samping itu pula ada juga usaha budidaya jamur tiram, usaha peyek siri, ternak ikan lele, dan wedang serai yang tentunya berkat binaan dari TPPKK Sukajadi, hal ini dapat menambah nilai tambah perekonomian bagi masyarakat di Desa Sukajadi. Turut hadir pula pada acara tersebut pembina serta Ketua TPPKK Kecamatan Sungai Rotan dan juga pembina serta Ketua TPPKK Desa Sukajadi beserta anggotanya. Andre Torana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Beralih ke berita selanjutnya, Haji Reni Devi An-Nasrun Umar lantik tim penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Muara Enim bersama reporter Andre Taulana. Haji Reni Nasrun Umar lantik TPPKK Kecamatan se-Kabupaten Muara Enim. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim, Haji Reni Nasrun Umar, secara resmi melantik Ketua TPPKK Kecamatan se-Kabupaten Muara Enim sisa masa jabatan 2018-2023 di Gedung Wanita PKK Kabupaten Muara Enim pada hari Kamis 20 Mei 2021. Selain mengucapkan selamat atas dilantiknya TPPKK Kecamatan se-Kabupaten Muara Enim, Haji Reni Devi Nasrun Umar menerangkan bahwa pelaksanaan pelantikan hari ini merupakan wujud dari rasa tanggung jawab terhadap pengabdian, kepedulian, serta keteladanan. Dirinya pun percaya bahwa TPPKK Kecamatan dapat meningkatkan kinerja dan peran serta PKK dalam mensukseskan pembangunan di bumi Serasan Sekundang. Di samping itu juga dirinya juga berpesan agar amanah yang baru saja diemban dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesungguhan, ujar Haji Reni. Ucapkan selamat kepada Ketua Tim Penggerak PKK yang baru dilantik pada pagi hari ini. Dengan demikian mereka memiliki legitimasi untuk menjalankan 10 program pokok PKK. 10 program pokok PKK ini akan jadi semakin kuat dan sangat bermanfaat dalam masa ini bagi masyarakat desa khususnya. Kalau desa itu kuat dengan binaan dari para ibu-ibu tim penggerak PKK, ini justru akan terus meroket untuk menguatkan masyarakat secara khusus seluruh Kabupaten Muara Enim. Sementara itu, Haji Nasrun Umar mengungkapkan bahwa sebuah organisasi itu sudah secara resmi memiliki kewenangan dan menjalankan organisasi dengan segala bentuk kegiatan dan program kerjanya. TPPKK tingkat kecamatan sudah dapat menjalankan programnya dengan baik, utamanya dalam menjalankan 10 program pokok PKK, sehingga ke depan diharapkan memiliki satu nilai manfaat dan tentunya harus secara kolaborasi dan integrasi yang baik sehingga tentu akan mencapai satu akselerasi yang tepat bagi pembangunan di kecamatan-kecamatan yang bisa mengaplikasikannya dengan memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Pelantikan ini satu manifestasi bahwa sebuah organisasi itu sudah secara resmi memiliki kewenangan untuk menjalankan organisasi dengan segala bentuk kegiatan dan programnya. Kalau dia belum dilantik, ada program, kemudian dilaksanakan, akibat dilaksanakan itu ada potensi biaya yang dikeluarkan, nah itu menjadi kurang elok. Saya tidak mengatakan lebih dari itu, kurang elok. Oleh karenanya, paling tidak pelantikan pada hari ini ada dua makna. Memberikan legitimasi kepada PKK Kabupaten Muara Enim, PKK Kecamatan, itu dapat menjalankan programnya dengan baik. Utamanya pada 15 kecamatan yang baru dilantik tadi.
Kalau PKK Morenin sudah dilatih, boleh laksanakan. Yang kedua, tentu dengan telah dilatihnya 15 ketua tim penggerak PKK pada kecamatan yang ada yang sudah dilatih tadi, itu dengan demikian mereka bisa melaksanakan apa yang dikatakan dengan 10 program pokok PKK yang tentu diharapkan memiliki satu nilai manfaat karena mereka adalah sebagian dari supporting tugas suami-suaminya sebagai kepala satuan wilayah yang akan bisa melaksanakan bagian-bagian yang barangkali belum sempat tersentuh oleh bapak-bapaknya sebagai penyandang pendidikan dan mereka masuk ke dalam 10 program PKK tadi. Ketika itu dilakukan secara kolaborasi dan integrasi yang baik, tentu itu akan mencapai satu akselerasi yang cepat bagi pembangunan di kecamatan-kecamatan. Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh Sekda Kabupaten Muara Enim, para kepala perangkat daerah, serta ketua organisasi wanita se-Kabupaten Muara Enim. Andre Tolana, Suara Muara Enim Radio, untuk Suara Nusantara. Untuk berita selanjutnya, kita ke LPPL Radio in FM Kebumen dan LPPL Latih TV Kebumen, Jawa Tengah. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan sasaran para lansia dan penyandang disabilitas yang berlangsung di halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Dilaporkan oleh reporter Dimas Wibison. Bupati Kebumen Arief Sugianto bersama Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih dan anggota Forkombimda melakukan tinjauan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Selasa 25 Mei 2021. Bupati menjelaskan vaksinasi kali ini diperuntukkan untuk para lansia dan penyandang difabel. Melalui vaksinasi ini diharapkan dapat menjaga kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen. Arief juga menghimbau masyarakat untuk tidak takut divaksin. Ia menegaskan vaksin COVID-19 aman dan halal. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan akan terus waspada terhadap penyebaran COVID-19 dari luar Kebumen seperti dengan kasus temuan kapal kargo dari India di Kabupaten Cilacap. Untuk Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen, insya Allah vaksinasi ini urutan yang ke-14 untuk lansia. Jadi sudah cukup baik untuk para pelayan umum. Alhamdulillah kita sudah di sekitar urutan ke-4. Ini sudah pelaksananya cukup merata untuk masyarakat. Vaksin ini adalah dalam rangka untuk menjaga kesehatan. Kedua, untuk menjaga kesehatan secara berkelompok. Karena COVID-19 ini ketika terserang satu, kemudian bisa menyebar begitu banyak. Jadi harus terjaga dengan berkelompok. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Budi Satrio menyampaikan pelaksanaan vaksinasi di halaman kantor Dinkes ini sebagai upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Kebumen. Lebih jauh, Budi Satrio menyampaikan bahwa ini merupakan vaksinasi pertama di Kabupaten Kebumen untuk para penyandang difabel. Untuk mempermudah para disabilitas, Dinkes menyediakan transportasi untuk mengantar ke tempat vaksinasi. Untuk capaian vaksinasi dari para lansia di Kebumen, Budi Satrio menjelaskan telah mencapai 15-20% dari total lansia yang ada. Diharapkan pada tahun 2021 ini, pelaksanaan vaksinasi untuk lansia mencapai target yakni 50%. Hari ini kegiatan vaksinasi lansia untuk tahap 1 yang saya adakan di Dinas Kesehatan. Jadi kami sebetulnya sebagai fungsi tambahan, karena sebetulnya semua vaskes sudah bisa melayani vaksinasi lansia juga. Kami berusaha tambahan untuk mempercepat penyerapan atau mempercepat jumlah orang yang divaksin. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Informasi selanjutnya kita ke LPPL Sasaraina FM Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Nelayan Mentawai berburu tripang yang bernilai fantastis di masa pandemi COVID-19. Bersama reporter Martina Daudau. Berburu tripang atau timur laut di Mentawai menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup menjanjikan bagi para nelayan, terlebih pada masa pandemi saat ini. Bagaimana tidak, harga pasaran tripang dikenal cukup fantastis,
Hal tersebut sebanding dengan segudang khasiat dalam kandungannya. Selain disajikan sebagai bahan makanan, tripang ternyata sangat bermanfaat dalam pengobatan tradisional. Seperti pengakuan Ijul usia 32 tahun, salah satu nelayan tripang di Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang telah memulai merintis usaha tripang sejak tahun 2004 lalu, mengatakan bahwa pencarian dilakukan pada kedalaman 30 hingga 50 meter di dasar laut. Dia menyebutkan biasanya dia mencari tripang di sekitar Pulau Nuko atau Pantai Mapadegat dengan cara menyelam secara bergantian bersama 2 nelayan lainnya yang menjaga selang oksigen dan mesin bot dari pagi hingga sore hari. Adapun jenis tripang yang sering ditemuinya diantaranya tripang nenas, pasir hitam, kacang, dan gajah dengan harga pasaran yang cukup menggiurkan. Misalnya, untuk harga tripang jenis nenas dibanderol Rp200.000 per kilogram, tripang jenis gajah Rp1.100.000 per kilogram, jenis cubada Rp280.000 per kilogram, jenis pasir hitam Rp400.000 per kilogram, dan tripang jenis kacang bisa dihargai Rp700.000 per kilogram. Proses pengolahannya, kata Ijul, setelah ditangkap, tripang dibersihkan dan direndam dalam ember, kemudian dibelah 2 dan dibersihkan isi dalamnya. Selanjutnya direbus sampai air mendidih, lalu diangkat dan didinginkan dengan direndam selama 15 menit. Kemudian digarami selama 1 minggu, baru kemudian dijemur selama 3-4 jam. Kemudian disalurkan kepada pembeli yang setiap saat menunggu. Diketahui tripang berkhasiat membantu melawan sel kanker, mengatasi masalah gusi, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kesehatan tulang, mencegah keriput pada kulit, dan mengurangi nyeri otot usai berolahraga. Dari LPPL Radio Seseraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Martina Daudau melaporkan untuk Suara Nusantara. Informasi selanjutnya, kita ke LPPL Radio Citra Lestari dan Kami TV Sukabumi. Perumda harus menjadi titik balik pertumbuhan ekonomi akibat dampak pandemi. Informasi selanjutnya disampaikan oleh reporter Aska Pradana. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami melantik Neng Dewi Komalasari SE sebagai Direktur Utama Perumda Aneka Tambang dan Energi periode 2021-2026, Nina Oktaria SE CRBD sebagai Direktur Pemasaran Perumda BPR Sukabumi periode 2021-2026, serta 2 anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Agro Sukabumi Mandiri periode 2021-2025, Aep Saipudin Hayat SEI dan Bayu Risnandar SPDI, serta mengangkat Anitri Hendarini SPMSI sebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri periode 2021-2025 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi Pelabuhan Ratu, Selasa 25 Mei 2021. Pelantikan tersebut disaksikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Inspektur Dedi Sutadi SH, dan Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman SHMM. Bupati mengamanatkan kepada seluruh Dewan Pengawas dan Direksi BUMD Kabupaten Sukabumi agar membangun kebersamaan dan perhatian yang tinggi dalam mengurus perusahaan daerah. Bupati berharap seluruh jajaran Perumda harus dapat menjalankan peran sebagai mediator dan fasilitator bagi usaha kecil dan petani. Di tempat yang sama, Neng Dewi Komalasari SE sebagai Direktur Utama Perumda Aneka Tambang dan Energi periode 2021-2026 menyampaikan bahwa PDATE adalah rumah bagi para pengusaha tambang, bukan pesaing. Ke depan, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan para pengusaha tambang untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Agro Sukabumi Mandiri, Aep Saipul Hayat mengatakan dirinya siap bekerja dengan sungguh-sungguh serta selaras dengan visi misi Bupati Sukabumi. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya dari LPPL Irama FM Purworejo. Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali menggelar ruang penyampaian aspirasi masyarakat melalui CVP atau Critical Voice Point bersama reporter Rizky Amelia. Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali menggelar ruang penyampaian aspirasi masyarakat melalui CVP atau Critical Voice Point. Pada bulan Mei 2021 ini, tema yang diambil adalah pengadaan formasi CASN di lingkungan pemerintah daerah Purworejo. Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring melalui Comment Center Kominfo Purworejo yang secara langsung dihadiri oleh Bupati Purworejo Agus Bastian dan Sekretaris Daerah Purworejo Said Ramadan beserta dengan kepala dinas terkait.
Secara daring, CVP diikuti melalui Zoom meeting dan live YouTube Dinkominfo Purworejo oleh segenap perwakilan kepala daerah di Kabupaten Purworejo dan seluruh perwakilan SD dan SMP se-Kabupaten Purworejo. Sekretaris Daerah Purworejo Said Ramadan menjelaskan bahwa pada tahun 2021 CASN ada dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Penetapan formasi 2021 di Kabupaten Purworejo berdasarkan penetapan Menteri Pan-RB terbanyak yakni P3K guru SD dan SMP sebanyak 1.896 orang, P3K tenaga kesehatan sebanyak 27 orang, CPNS tenaga kesehatan sebanyak 102 orang, dan CPNS teknis sebanyak 14 orang. Proses penerimaan akan dilakukan mulai akhir Mei 2021 hingga pengangkatan CASN yang rencananya akan diselenggarakan pada Januari 2022. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Purworejo Agus Bastian menyampaikan sebanyak 2.039 formasi dari formasi P3K dan CASN, terdapat 90% lebih formasi terbanyak dari instansi pendidikan. Bupati berharap agar kesempatan tersebut bisa digunakan sebaik-baiknya oleh guru non-ASN atau Wiyata Bakti untuk mendaftarkan dan mempersiapkan diri. Selain itu, Bupati juga mengharapkan kualitas pendidikan akan lebih baik lagi ke depannya dengan adanya kualifikasi P3K di tahun 2021 ini. Kebutuhan ASN yang tahun ini disetujui oleh Kementerian Pan-RB di Kabupaten Purworejo berjumlah 2.039 formasi. Bagian formasi tersebut guru 1.896 formasi. Dunia pendidikan akan mendapatkan alokasi SDM ASN yang banyak. Hal ini dapat sebagai modal positif untuk semakin meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Penjabaran proses pendaftaran juga dijelaskan secara rinci oleh Kepala BKD Purworejo Nancy Megawati. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab oleh peserta CVP dari berbagai sekolah di Purworejo. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Suara Nusantara edisi ke-105. Saya Lani Meliana dari LPPL Radio Ananta Praja Suara FM. Jembrana Bali, bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 dengan 3M. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Om Santi Santi Santai Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan.